Hari ini aku mau bersihkan toilet, kamar ini aku bersihkan setiap hari. Kecuali toilet kita baru hari ini bersihkan. Beberapa hari yang lalu aku bersihkan cuma ngelap-ngelap, ngepel sama nyapu-nyapu, ngepel, ngelap-ngelap. Ini kegiatanku seperti biasa. Jadi aku mau nginep di hotel manapun kecuali hotel yang udah punya cleaning service-nya sendiri. Di sini di Gili Air ini yang resepsionis sama yang bersih-bersih itu hanya satu orang. Jadi ada beberapa kamar, 1, 2, 3, aku lupa, aku nggak tahu berapa kamar, nggak ngitung. Jadi kerjaan abang itu resepsionis, include cleaning service, siram bunga, bersih-bersih tanaman gitu, semuanya dia gitu. Dan aku anak perhotelan. Sekali lagi kami lahir dan besar enggak dari keluarga kaya yang nggak bisa dapat servis, yang orang-orang kaya ke anak-anaknya bisa, tapi nggak semua orang-orang kaya memperlakukan anak-anaknya dengan servis yang memuaskan juga. Enggak juga, ada yang ngajarin harus minta apa-apa, kerja dulu dan lain-lain. Kami adalah salah satu yang kayak gitu. Terus kita nggak bisa minta sesuatu itu harus ada, mau ini mau itu. Memang kita diajarin berjuang ya, diajarin kerja keras. Nah terus aku dan suami kita itu ada salah satu klien yang nggak suka nyibukin dan nggak mau buat susah pekerja, nggak mau banyak komplain ini itu gitu. Karena kami tahu kami pernah berada di titik bawah seperti mereka gitu. Dengan gaji cleaning service itu berapa lah, mau di bintang 2, 3, 4, 5 berapa paling besar, yang bintang 5 aja kecuali di Perancis ya, karena pajak mahal dan lain sebagainya, mungkin gajinya lebih mahal tapi sesuai dengan pajak yang diambil. Kalau di Indonesia gaji cleaning service itu 1,5 juta, 2,5 juta, yang bintang 5 berapa lah, 3 juta gitu. Belum lagi potong kos, yang anak kos, makan dan lain sebagainya. Masa kita tidur di kamar hotel di mana mereka kerja, kita sibuk komplain ini itu, yang bisa kita lakukan sendiri, yang masih bisa kita lakukan di tangan kita sendiri, kita ngerepotin orang lain. Nggak tahu ya, aku memang naluriku dari dulu seperti itu, bukan sok-sok di depan ini kayak gini supaya kecintaan, tidak. Yang kenal aku orangnya nggak kayak gitu kali, orangnya nggak kayak gitu. Tahu diri aja lah, punya otak gitu, saling bantu apa salahnya gitu. Toh kalau hitungannya nggak dilihat mereka, hitungannya kan pasti ada, masa nggak ada pahala di dalamnya gitu istilahnya. Nah aku kalau kami nginap di hotel bintang 3, bintang 4 gitu, karena memang ada cleaning service-nya, tapi kami tidak minta untuk setiap hari bersihkan kamar. Ngurangin pekerjaan mereka gitu loh. Kalau dipotong, kadang aku tuh nyariin cleaning service kalau mereka ada di sudut, di pojokan gitu, Kak boleh pinjem ini, Kak boleh pinjem ini gitu. Karena mereka, enggak Bu, ini tugas saya. Iya memang tugas, enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa, kita saling bantu aja gitu. Tadi abang itu juga bilang gitu, Mbak aku aja gitu, saya aja yang bersihin, nggak usah Bang, saling bantu gitu. Iya, nggak kurang, tenaga kita nggak akan bakal kurang 30%, atau kita nggak bakal pengkor kaki kita untuk bantu orang kan gitu ya weh. Dia mau bersihin toilet, lavabo sih, terus ngepel dan nyapu. Salah nyapu dulu, ngepel. Ini brush yang aku beli dari Jogja ya, aku bawa. Ini fungsinya untuk cuci kolor. Aku kalau kolor nggak cuci di laundry ya, kecuali kolor-koloran aku. Dan ini dikasih abang itu.
di rumah. Astagfirullahaladzim. Kalau yang pernah ngikutin YouTubeku, ada salah satu kebanggaan dariku yang diajari mama sama ayahku, tahu diri di mana-mana aja gitu. Jadi sekarang selagi masih bisa, nggak perlu ngerepotin orang lain. Sampai pada saatnya kamu nggak bisa sama sekali berdiri sendiri, barulah minta tolong sama orang lain gitu. Tapi memang kita butuh orang lain ya, karena pada saat nanti ajal jemput yang angkat keranda kita kan orang lain. Dan ini lap aku beli juga di Jogja. Memang sengaja aku beli lap 1 dan bro 1 karena waktu di Jogja nginap aku juga bersih-bersih kayak gini. Dan bukan aku aja ya, suami aku juga kayak gitu. Jadi kalau kita nginep, maksudnya kita liburan sama-sama di hotel mana gitu, kecuali dia sendiri ya, karena dia kalau nginep di hotel paling pas kerja ya, itu memang ada yang bersihkan cleaning service-nya, dia nggak bisa bersihkan sendiri gitu karena udah sibuk kerja. Cuma kalau sama aku, dia itu kita punya ide, maksudnya punya pemikiran sama, kalau masih kita bisa bersihkan sendiri, bersihkanlah sendiri gitu, meringanin beban orang lain, dia bilang gitu. Di mana aja, di hotel Perancis gitu. Biasanya kalau hotel Perancis yang nggak berbintang, cleaning service-nya itu jadi satu, dia resepsionis, dia yang bersihkan gitu. Jadi benar, jodoh kita adalah cerminan diri sendiri deh. Tuh, makanya salah satu jangan jahat sama orang gitu. Kita nggak tahu nasib orang yang dijahatin itu kayak mana. Wah, curhat ya, karena memang aku salah satu korban bulian dulu waktu kecil. Jangan jahat. Khawatirnya nasib orang yang kalian jahat itu jauh lebih baik. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa hidup kalian rezekiku seret-seret aja, padahal hubungan kalian sama Maha Pencipta baik, tapi nasib kalian baik-baik aja, itu yang ini salah satu kutipan yang aku dapat. Hubungan kalian sama hubungan kalian sama Allah baik, tapi hubungan kalian sama manusia nggak baik. Menurut kalian sama sesama, sama kawan, sama saudara aja jabirnya minta ampun gitu, tapi kalian jengkang-jengking sholat gitu. Padahal yang memutus rezeki kalian dalam bentuk apapun, sehat, terus masalah finansial, itu dari mulut kalian sendiri. Karena apa? Karena aku sendiri buat TikTok. Mulut orang yang komentar cuma karena aku salah ngomong silakan dikoreksi. Soalnya di Perancis itu kalau kita salah ngomong, mereka koreksinya membangun bukan menjatuhkan. Dan di Indonesia banyak netizen, mereka mereka komentarnya nggak pakai otak dulu, pakai apa? Tangannya lebih cepat. Cuma ada salah satu YouTuber namanya Bang Komang kalau nggak salah, dia bilang kayak gini. Sebenarnya kita itu butuh hujatan, butuh hinaan, butuh kritikan supaya kita jauh lebih baik gitu. Jatuh semua nih. Daripada kita dipuji terus, nggak baik jadinya. Kayak kita makan
buah mengkudu. Buah mengkudu itu kan pahit, tapi menyehatkan kata abang itu. Coba kalau makan gula, ya, maksudnya makan gula, minum teh banyak-banyak pakai gula, pokoknya campuran gulanya banyak. Jadinya diabetes kan, penyakit kan. Ada yang kakinya patah, tangannya patah gara-gara diabetes. Ayo, mengkudu pahit menyehatkan. Pilih mana? Sama gula yang buat kita terbang tapi apa namanya? Malah buat kita ini nggak ada apa-apanya. Itu yang aku kutip sih. Aku butuh kritikan. Kalau dihina ya dari dulu, memang dari kecil aku sering dihina ya sama keluargaku. Cuma kadang netizen itu kalau mau komentar nggak ditengok-tengok dulu tuh video sebelumnya gitu. Jadi capek awak jawabin gitu. Jangan buat YouTube, jangan buat TikTok kalau nggak mau dihina dikritik. Boleh lah, siapa boleh nggak? Siapa bilang nggak boleh kritik, nggak boleh hina? Boleh, siapa bilang boleh, silakan. Cuma ditengok dulu lah, nggak perlu jawabnya itu aja, pertanyaan itu aja. Capek awak jawabinnya. Manusia wajar. Siapa bilang aku nggak punya rasa sakit hati? Bullshit. Semasa kita statusnya manusia, hati bisa disakiti, hati bisa tersakiti. Seberapa kuat pun iman kita, menurut aku ya, seberapa kebal pun hati kita, pasti ada tergores sedikit di sini. Nggak mungkin. Oke. Kami nginep di hotel yang standar-standar aja, sesuai budget. Kalaupun ada budget di luar sini, sayang kali gitu. Masih banyak keperluan yang lain yang jauh lebih penting gitu. Kalau cuma untuk ngeliatin orang kita di hotel bintang lus untuk ini, untuk konten, adalah nggak maju-maju lah hidup awak. Nggak bisa kebeli tanah, nggak bisa kebeli mobil, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu lah.